Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Ani, masuk. Bimo, masuk. Chandra, Chandra izin sakit. Dea masuk. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hadis hormat kepada orang tua dan hadis sholat berjamaah. Tujuan dari belajar ini yang pertama, kita agar bisa melafalkan bunyi hadis dan mengetahui artinya. Yang kedua, mengetahui hikmah yang terkandung dalam hadis tersebut. Dan yang ketiga, kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan ya. Disimak materi dari Ibu. Baik, sekarang kita masuk pada materi hadis tentang hormat kepada kedua orang tua. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih siapa yang dimaksud orang tua di sini? Yang dimaksud orang tua di hadis ini yaitu kedua orang tua kita, ibu dan ayah kita. Orang yang sudah melahirkan kita, merawat kita, membesarkan kita hingga kita tumbuh menjadi besar seperti ini. Ibu dan ayahlah yang mengajarkan kita berjalan, yang mengajarkan kita berbicara, yang mengajarkan kita sholat, dan masih banyak hal lain yang diajarkan ibu dan ayah kita kepada kita. Oleh karena itu, kita sebagai anak sudah seharusnya berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai anak-anak berbicara kasar kepada kedua orang tua, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridallahi fi ridha walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain, rawahul at-Tirmizi. Yang artinya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua. Murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi anak-anak, dapat kita ketahui bahwa Allah itu sangat memuliakan kedudukan kedua orang tua. Sampai-sampai dalam hadis ini disebutkan bahwa ridho Allah itu tergantung pada ridho kedua orang tua. Dan begitu juga sebaliknya, murka Allah itu tergantung pada murka kedua orang tua. Jadi, jika anak-anak ingin ridho Allah, maka anak-anak harus membuat ayah dan ibu ridho pada anak-anak. Bagaimana caranya, Bu? Caranya, anak-anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Jika anak-anak berbakti kepada kedua orang tua, maka anak-anak disebut birrul walidain. Sebaliknya, jika anak-anak durhaka kepada kedua orang tua, maka anak-anak akan disebut uququl walidain. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya. Siapa di sini yang mau menjadi anak yang disebut birrul walidain? Angkat tangan. Wah, banyak sekali ya. Dan ingat, jangan sampai kalian menjadi anak yang uququl walidain. Berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Jika kedua orang tua memberi perintah dan nasihat, kita harus melakukannya dan mendengarkan nasihatnya. Kita tidak boleh membantah perintah kedua orang tua selama
perintah kedua orang tua itu tidak melanggar perintah Allah. Jadi kita harus mengerjakan perintah kedua orang tua. Kita juga harus menyayangi kedua orang tua kita, karena kedua orang tua kita sudah banyak sekali berkorban dan selalu menyayangi kita. Contohnya seperti ibu. Ibulah yang mengandung kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan kita, kemudian menyusui kita. Ibu juga yang merawat kita mulai kita bayi sampai kita dewasa nanti. Dan tidak hanya itu, ibu juga yang menyiapkan kebutuhan sehari-hari kita. Bahkan pasti tadi anak-anak kalau berangkat sekolah diantarkan sama ibu ya. Siapa tadi yang berangkat sekolah diantarkan ibu? Angkat tangan. Wah, banyak ya ternyata. Dan ibu juga terkadang menjemput kita ketika kita pulang sekolah. Demikian juga ayah. Ayah yang bekerja keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak. Jadi, ibu dan ayah sangat sayang pada anak-anak. Sehingga anak-anak harus berbakti dan menyayangi kedua orang tua. Salah satunya yaitu dengan mendoakan kedua orang tua. Siapa di sini yang sudah hafal doa untuk kedua orang tua? Angkat tangan. Baik, sekarang kita bersama-sama mendoakan kedua orang tua kita ya. Ayo kita bersama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Jadi, setiap kita selesai sholat 5 waktu atau kapanpun dan dimanapun, kita harus mendoakan kedua orang tua, baik orang tua kita yang masih hidup ataupun orang tua kita yang sudah meninggal. Nah anak-anak, setelah kita belajar untuk melafalkan hadis dari hormat kepada orang tua, mengetahui arti dari hadis tersebut, dan memahami hikmah dari hadis hormat kepada orang tua, selanjutnya kita akan belajar tentang cara menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut. Bagaimana caranya? Nah, sebagai anak, kita harus bersikap hormat kepada orang tua. Sikap hormat itu seperti apa? Contohnya yang pertama, berkata lembut dan sopan kepada orang tua. Jadi saat kita sedang berbicara dengan orang tua, kita harus berbicara dengan lembut dan sopan. Tidak boleh berkata kasar. Kemudian yang kedua adalah tidak meninggikan nada suaranya. Jadi saat berbicara kepada orang tua, kita tidak boleh sambil berteriak-teriak, sambil membentak orang tua, itu tidak boleh. Jadi kita harus berbicara dengan nada yang pelan, tidak boleh dengan nada suara yang tinggi. Kemudian yang ketiga, yakni mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Kemudian yang keempat adalah menjalankan perintahnya. Jadi usahakan apapun yang diperintahkan oleh orang tua itu segera dilaksanakan. Kemudian yang kelima adalah membantu pekerjaan orang tua. Nah, sebagai anak kita bisa membantu untuk meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Contohnya seperti menyapu halaman, kemudian mencuci baju, mencuci piring, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah mendoakan kedua orang tua. Jadi usahakan ya anak-anak setelah selesai sholat untuk mendoakan orang tua kita agar mereka selalu dilindungi oleh Allah. Kemudian yang ketujuh adalah menyenangkan hati orang tua. Nah ini penting. Kenapa penting? Karena ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita. Kemudian yang kedelapan adalah merawat orang tua. Baik saat orang tua sakit maupun orang tua sudah lanjut usia, kita harus
merawat mereka karena mereka telah merawat kita sedari kecil. Nah, itu adalah bentuk balas budi kita sebagai anak. Nah, ingat ya anak-anak, jadi kita harus berbakti kepada orang tua. Oke, jadi ada salah satu teman kalian yang bertanya, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua apabila orang tua telah tiada? Nah, anak-anak, meskipun orang tua telah tiada, kita sebagai anak harus tetap berbakti kepada mereka. Bagaimana caranya? Caranya yakni yang pertama, menjalankan wasiat dan amanatnya. Kemudian yang kedua yakni memohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua. Yang ketiga, selalu menjaga nama baik kedua orang tua. Yang keempat, berziarah ke makam mereka. Jadi jangan lupa untuk berziarah ke makam mereka, membersihkan makam mereka, menaburkan bunga di atas makam mereka, dan mengirimkan doa kepada mereka. Salah satunya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima yakni menyambung tali silaturahmi dengan teman kedua orang tua. Nah, kemudian yang keenam mengikhlaskan kepergian orang tua. Jadi kita harus ikhlas dan tidak boleh menangisi kepergian mereka. Kemudian yang ketujuh adalah rukun dan sayang kepada saudara sepeninggal orang tua. Dan yang kedelapan, menghajikan orang tua yang telah meninggal jika mampu. Nah, bagaimanapun juga sebagai anak, kita harus tetap berbakti kepada orang tua meskipun orang tua telah tiada. Hai anak-anak, sudah siap untuk belajar? Bagus. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah hadis tentang sholat berjamaah. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut materi tentang hadis sholat berjamaah, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Oke, karena kalian belum ada yang menjawab, Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah itu. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama, minimal dilaksanakan oleh 2 orang, yang mana salah satunya menjadi imam dan satunya lagi menjadi makmum. Nah, hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang dianjurkan. Nah, sholat berjamaah sendiri dapat dilakukan di masjid dan di rumah. Akan tetapi, lebih baik jika melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Nah, dari sini kalian pasti sudah paham apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa sholat berjamaah merupakan sunnah yang dianjurkan. Maka dari itu, sholat berjamaah memiliki keutamaan. Salah satunya yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Oke, Ibu akan membacakan lafal hadisnya. Kalian simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jami'ah afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa ishrin darajah. Artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sholat jamaah lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nah, Ibu sudah melafalkan hadis tentang sholat berjamaah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Jangan lupa kalian hafalkan ya. Oke, berikutnya
Ibu akan menjelaskan kata-kata yang harus kalian pahami dari hadis tersebut. Yang pertama adalah sholatul jami'ah, yang berarti sholat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah afdolu, yang berarti lebih utama. Kemudian yang ketiga adalah min, yang berarti dari. Yang keempat, sholatul fadhi, yang berarti sholat sendirian. Kemudian yang kelima, sab'i wa ishrin, yang artinya adalah 27. Dan yang terakhir, darajah, yang berarti derajat. Oke anak-anak, jangan lupa ya untuk menghafalkan lafal dari hadis sholat berjamaah dan artinya. Nah, setelah kita melafalkan hadis tentang sholat berjamaah dan memahami artinya, ada yang perlu kalian tahu. Nah, mengapa sholat berjamaah itu sangat penting? Alasannya karena Rasulullah selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Maka dari itu, Rasulullah sangat menganjurkan umatnya, yakni umat Islam, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kenapa? Yakni alasannya seperti yang telah kita pelajari dari hadis sholat berjamaah tadi, yakni sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian karena mendapatkan pahala sebesar 27 derajat. Oke anak-anak, jangan lupa ya untuk sholat berjamaah baik itu di rumah maupun di masjid. Oke? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah sholat berjamaah. Nah, sholat akan menjadi bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat dan rukunnya, khusyuk dan ikhlas karena Allah. Hikmah sholat berjamaah antara lain yang pertama mendapatkan pahala 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Lalu yang kedua membuat kita selalu ingat kepada Allah karena dengan kita sholat kita akan berdoa. Nah yang ketiga membuat kita lebih dekat dengan Allah. Yang keempat mengajarkan kita untuk disiplin waktu karena waktu sholat telah ditentukan. Yang kelima, mengajarkan kita untuk hidup bersih karena sebelum sholat kita dianjurkan wudhu terlebih dahulu dan menjaga kebersihan badan dan tempat. Lalu yang keenam, mengajarkan kita hidup tertib dan teratur karena kita mengikuti gerakan imam ketika sholat berjamaah. Menjadikan kita orang yang rendah hati karena dengan sholat berjamaah kita akan merasa bahwa diri kita sangat butuh kepada Allah. Lalu mengajarkan kita untuk hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Selanjutnya, hati akan merasa tenang dan tentram. Nah, sholat berjamaah dapat membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan karena dilaksanakan secara bersama-sama dan melatih kekompakan. Nah, yang terakhir dapat memelihara diri dari perbuatan dosa karena ketika kita sholat berjamaah kita akan teringat akan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Selanjutnya, implementasi sikap sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama melatih kekompakan. Di sini dilihat dari ketika imam melakukan takbiratul ihram atau gerakan yang lainnya, lalu diikuti dengan makmum. Nah, kekompakan gerakan imam dan makmum ini dapat dijadikan teladan, misalnya kekompakan dalam kerja bakti membersihkan sekolah, lalu kerja bakti saat kerja bakti pun tak seorang pun yang duduk-duduk santai atau mengobrol dan mereka bekerja dengan giat. Nah, semua harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti selesai dengan baik. Nah, yang kedua mematuhi perintah ketua kelompok. Nah, ketika takbir, ruku,
sujud, tasyahud, dan gerakan imam lainnya selalu dipatuhi makmumnya, makmum tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Nah, perilaku ini tercerminkan seperti ketika anggota kelompok mematuhi perintah dari ketua kelompoknya. Lalu yang ketiga, tidak marah bila dinasehati. Contoh, ketika imam salah membaca surat atau ayat lalu diingatkan dengan makmum dengan kata subhanallah, seperti itu. Yang keempat, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Jadi ketika kita sholat sama saja kita mendoakan orang lain. Lalu yang keenam, menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Yang keenam, memupuk rasa solidaritas. Nah, maksudnya tidak memandang kaya, miskin, laki-laki, wanita, atau pejabat. Nah, bahkan tidak ada pembedaan atau pengkhususan soft sholat di dalam masjid. Bagi yang datang duluan, boleh menepati soft terdepan. Nah, ajaran sholat yang demikian itu dapat memupuk rasa solidaritas. Semua jamaah menyatu dalam perasaan hati dan pikiran yang sama. Mereka saling bertemu dan saling menyapa, dan akhirnya mereka dapat saling membantu dalam kebaikan. Kira-kira apa saja ya perilaku yang tidak mencerminkan sholat berjamaah? Nanti bisa ditulis di kolom komentar. Nah, sudah selesai kan menyimak pemaparan materi dari Ibu Guru? Selanjutnya kita waktunya menyimpulkan dari materi tersebut. Yang pertama, kita harus hormat kepada orang tua karena orang tua yang telah mendidik dan merawat kita. Yang kedua, dari keutamaan sholat berjamaah itu kita mendapatkan pahala 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Ayo kita semangat untuk sholat berjamaah ya. Siapa yang di sini nggak mau mendapatkan pahala 27 derajat? Nah, terima kasih telah mendengarkan materi dari Ibu Guru. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.